Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kita pagi ini. Nah, kesempatan pagi ini saya akan kembali sharing sama saudara. Saya ingin melanjutkan saudara ya, firman Allah yang saya ajarkan kemarin kepada saudara. Kita masih bergerak dalam pewahyuan firman Allah tentang menang atas pencobaan. Saya ingin setiap kita itu buka roh kita saudara ya, untuk kita bisa menangkap firman Allah. Terus setiap hari kita bergerak dalam pewahyuan firman Allah, the living of the kingdom, firman kerajaan yang jadi kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Kita kembali belajar bicara lanjutan dari kemarin tentang menang atas pencobaan. Karena ternyata belum selesai. Saya ingin masih melanjutkan beberapa poin sama saudara. Kembali kita baca ayat renungan awal kita kemarin. Ini lanjutannya 1 Korintus 10 ayat 13. Tetap kita berangkat dari ayat ini saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita baca ayat ini, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menarik, firman Allah ini 1 Korintus 10 ayat 13 itu diakhiri, ditutup dengan sebuah kalimat yang berkata sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jelas dari ayat ini Tuhan tidak pernah ajarkan kepada kita untuk kita lari dari persoalan kita, untuk kita lari daripada kesulitan penderitaan yang menjepit kehidupan kita. Yang saya katakan kemarin, yang saya ajarkan kemarin, persoalannya adalah pencobaan demi pencobaan yang ada, rentetan pencobaan. Saya ingin berkata begini pada bagian awal dari firman Allah ini. Terus bergerak dalam pewahyuan firman saudara ya. Buka roh saudara. Bahwa setiap kali kita menghadapi persoalan selalu begini. Yang penting respon kita, sikap kita. Yang penting bukan masalah. Sorry kalau saya katakan, saya tidak mau tahu apa masalah saudara. Karena saya sebagai pengajar, masalah kita berbeda-beda persoalannya. Yang paling penting bukan persoalan penderitaan kita. Bukan itu yang kita berbesar. Bukan persoalan penderitaan kita yang terus kita lihat. Kalau Anda lihat terus laut Teberau, maka kita akan tenggelam. Kita akan terjepit. Kita akan stres. Kita akan depresi. Karena fokus Anda, sikap Anda salah. Anda belajar dari Musa. Yang dilihat Musa bukan laut Teberaunya. Yang dilihat Musa bukan Fir'aun dan tentara-tentara yang banyak. Yang dilihat Musa apa? Dia berseru-seru kepada Tuhan. Yang dia lihat fokusnya adalah Tuhan. Dia gak menyangka bahwa kemudian Tuhan bikin jalan namanya Laut Teberau itu dibelah jadi dua. Sikap yang betul itu seperti Musa. Yang dia pandang, aku percaya. Cuman satu yang ada pada Musa. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup menolong aku. Titik. Itu harga mati buat kita. Fokusnya jangan salah sikap kita. Bukan laut Teberaunya yang kita lihat. Bukan rentetan pencobaan demi pencobaan yang bisa terjadi dalam waktu kehidupan kita. Respon kita yang membedakan kita orang Kristen bijaksana secara rohani, Kristen yang pandai secara rohani, dan Kristen yang bodoh secara rohani, itu pada reaksinya dia, pada sikap hatinya dia, bagaimana dia meresponi rentetan pencobaan yang dia alami dalam hidupnya. Kristen yang bodoh, saya suka ajarkan, begitu pencobaan itu datang, rentetan pencobaan terjadi, dia langsung marah. Nomor satu pasti marah. Marah duluan, mikir belakangan. Dapat dulu, pokoknya ngamuk dulu. Sorry saya katakan, itu Kristen bodoh loh secara rohani. Sorry kata-kata saya langsung gaspol dari awal keras. Karena saya tidak ingin Anda tergilas oleh masalahmu. Saya tidak ingin Anda hancur kalah oleh penderitaan, rentetan pencobaan itu.
Makanya dibutuhkan begini, respon kita harus betul. Jangan jadi Kristen yang bodoh. Begitu hadapi masalah langsung marah, langsung kecewa, mau melarikan diri dari masalah. No, bukan itu cara Tuhan. Saya ingin kita adjust gitu ya, menyesuaikan pola peperangan kerajaan Allah. Anda jangan pakai pola peperangan kita. Jangan pakai struggle-nya kita. Nanti ada fail, Anda gagal. Nanti Anda akan tergilas dan kalah. Makanya kita yang harus menyelaraskan pola peperangan rohani kita. Pakai polanya Tuhan. Bukan pakai pola peperangannya kita. Ya pasti kalah kita. Makanya jangan marah duluan. Justru reaksi kita mesti betul. Kristen yang bijak, Kristen yang pandai secara rohani. Ketika rentetan pencobaan datang, masalah datang, reaksinya gini, dia akan berdiam diri dulu. Diam dulu dong gitu. Cari tahu dari Tuhan, kenapa saya hadapi rentetan pencobaan demi pencobaan. Kadang-kadang ada hal yang aneh kita alami. Ayat ini dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. 2 kali loh diulang kata pencobaan. Jadi coba Anda lihat gambar ini. Jadi dalam kehidupan kita yang namanya pencobaan ini diulang 2 kali. Ini bukan satu pencobaan loh. Saya katakan kemarin ada kalanya dalam satu periode, dalam waktu tertentu dalam kehidupan kita menghadapi namanya rentetan pencobaan. Seperti saya kasih gambar sampai kelenger kita. Rasanya kita sudah mau kasih tempelan tulisan help. Rasanya kita udah mau bendera putih kita kibarkan. Aku menyerah. Lihat saya, dengar saya. Kalau pagi ini ada di antara saudara. Rasanya sudah hopeless mau angkat tangan. Mau angkat handuk putih. Saya menyerah. Dengarkan firman Allah ini. Selaraskan pola peperanganmu dengan pola peperangan kerajaan Allah. Saya percaya tidak ada firman yang datang kepada kita itu kebetulan, saudara. Dengar baik, kadang kita ngalami. Alkitab tidak katakan pencobaan satu selesai, lalu kemudian datang pencobaan yang lain. Enggak, rentetan pencobaan satu belum selesai. Itu bisa terjadi dalam kurun waktu tertentu dalam hidup kita. Kadang-kadang ada orang alami seperti ini. Satu belum selesai, datang masalah lagi. Belum selesai, datang nongol lagi masalah satu. Tapi Tuhan berkata disuruh menghadapi supaya kamu dapat menanggungnya. Kita percaya dia setia, dia adil. Karena ternyata pencobaan itu sesungguhnya pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Makanya dibutuhkan gini, respon kita dong mesti betul. Kristen bijak, dia diam dulu. Dia tanya sama Tuhan, kenapa saya hadapi masalah ini? Kalau Anda ngerti hidupmu gak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Engkau gak serong. Engkau sedang tidak salah jalan-jalan dalam dosa. Jalanmu benar. Trackmu betul di dalam Tuhan. Tetap pelihara kesetiaan, ketaatan. Kalau engkau sudah tracknya betul jalannya. Tuhan izinkan dalam waktu tertentu seseorang Anda mungkin itu menghadapi rentetan pencobaan demi pencobaan, demi pencobaan, demi pencobaan. Dan engkau belum menang hari ini. Dengar baik, ketika Tuhan izinkan itu kendaraan dari Tuhan buat saudara untuk menerima kebaikan, kemenangan. Lihat cerita Yusuf. Itu penderitaannya banyak. Sepertinya gak ada manisnya, gak ada indah hidup Yusuf. Awal-awalnya yang dia lihat hanya batu karang yang keras. Hanya pengalaman yang keras. Gak ada air madu yang manis, susu yang manis. Keras semuanya. Tapi lihat, ternyata kerasnya kehidupan, rentetan pencobaan. Itu sebuah kendaraan yang membawa dia kepada tujuan. Itulah kemenangan yang besar. Dia jadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Tapi lewat kendaraan yang namanya apa? Ujian, pencobaan demi pencobaan. Itu kendaraan. Anda jadi Kristen yang bijaksana pagi ini. Jangan langsung marah, cari tahu. Kalau Anda berdosa, iya aku salah. Bertobat minta ampun, Tuhan akan pulihkan saudara. Tapi kalau jalanmu sudah betul, lakukan kehendak Allah. Ini berarti Tuhan izinkan jadi proses buat saudara. Ini kendaraan pencobaan yang membawa saudara pada kebaikan dan kemenangan saudara. Kuatkan hati saudara.
Mari kita belajar kemarin dari firman Allah bahwa ternyata memang pencobaan-pencobaan yang ada yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu proses loh. Itulah cara dalam sebuah peperangan rohani dalam kehidupan kita. Kemarin saya sempat tunjukkan tentang ini sama saudara. Israel itu dibawa di tanah Mesir. Seperti kita dibawa dari dunia, keluar dari dosa. Tuhan selamatkan kita. Bagaikan secara rohani keluar dari tanah Mesir. Lewat padang gurun. Pencobaan demi pencobaan. Tujuannya apa? Masuk tanah Kanaan. Tapi sebelum mereka menikmati, masuk menduduki berkat limpahnya tanah Kanaan. Itu final destination daripada Tuhan buat Israel. Tujuan akhir mereka. Ternyata di tanah Kanaan itu ada musuh yang mereka mesti kalahkan. Masih ingat itu? Saya baca sedikit ayat ini, saya mau berangkat dari sini. Apabila Tuhan Allahmu, Ulangan 7 ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu. Ada kata, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. 7 bangsa dikatakan apa? Yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Jadi sebelum mereka masuk tanah Kanaan, mencapai tujuan rencana Allah yang Tuhan rencanakan buat destiny masa depan mereka, ternyata mereka menghadapi pencobaan-pencobaan. Saya gambarkan kemarin 7 bangsa yang jumlahnya lebih banyak, yang lebih besar. Ini seperti rentetan pencobaan-pencobaan yang memang Tuhan izinkan harus kita hadapi dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ulangan 7 ayat 1, ini loh contohnya gitu. Fakta hidupnya seperti Israel alami ini. Yang saya gambarkan itu seperti sebuah kendaraan yang membawa kita kepada kesempurnaan. Penderitaan tadi, cobaan tadi. Saya gambarkan kemarin ini seperti hiu-hiu kecil yang terus ada menyertai hidup kita. Tujuannya apa? Supaya iman kita tetap segar. Tetap percaya pada Tuhan. Jadi ada tujuannya, nggak sembarangan Tuhan izinkan terjadi, ada tujuannya. Nah dalam ayat ini bangsa Israel sebelum masuk tanah Kanaan mesti menghadapi 7 macam ini pencobaan. Yang saya katakan kemarin Het itu artinya teror. Kan sering kita ketemukan orang sekitar kita yang bikin teror sama kita. Neror kita, pekerjaan kita diteror. Dan macam-macam loh teror itu. Bisa menantu teror mertua zaman sekarang. Atau kebalikannya seperti itu. Kakak bisa teror adik, adik bisa teror kakak. Dan macam-macam. Rekan kerja pun bisa teror kita. Atau kesulitan kita yang teror kita. Loh itu pencobaan loh. Ketika ekonomi mulai turun, keuangan mulai merosot. Itu jadi teror ketakutan loh buat kita. Kita akan hadapi itu pencobaan. Pencobaan dalam rumah tangga, keuangan, ekonomi, macam-macam saudaranya. Terus kita ketemu namanya Girgasi. Girgasi artinya kemarin kita belajar orang-orang sekitar kita yang menimbulkan persoalan. Loh kita ketemu loh orang model begini yang bikin persoalan sama kita. Mendatangkan persoalan baru buat kita. Ada orang seperti ini Tuhan taruh seperti itu. Dan kita gak bisa tengking loh itu. Tuhan gak singkirkan ini persoalan. Nanti Tuhan yang menghalau sedikit demi sedikit. Tuhan yang latih kita berperang supaya iman kita segar. Gak bisa ditengking. Tuhan izinkan hiu-hiu kecil. Pencobaan ini ada rentetan dalam waktu kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya iman kita segar. Gak bisa ditengking loh. Inilah peperangan rohani. Ada lagi yang namanya apa saudara? Amori. Tukang bantah. Ada orang suka bantahin kita. Ada yang namanya Kanaan, trapper, tukang jebak. Kita akan berhadapan orang-orang yang di luar dugaan kita. Kelihatannya manis baik. Memberikan jebakan sama kita. Supaya kita hancur. Supaya kita malu. Dan segala macam. Ada tukang jebak, tukang trapper. Ada yang namanya Feris. Nah ini Feris. Ini seringkali kita alami. Ini gak bisa ditengking. Ini hiu-hiu kecil. Ini rentetan pencobaan-pencobaan. Gak bisa ditengking. Nanti Tuhan yang halus sedikit demi sedikit. Dengan kuasanya.
Bagian kita seperti Musa, tetap percaya pertolonganku datang dari Tuhan. Kuatkan iman saudara. Karena ini Tuhan izinkan supaya bikin iman kita segar. Yang di dalam ini kuat. Gitu loh saudara. Makanya ada Feris. Feris artinya penyerobot. Tukang serobot. Serobotnya ilegal serobot. Anda diserobotin, mau dapat cuan diserobot. Mau dapat job proyek diserobot. Ada penyerobot. Ini pekerjaan setan nih, penyerobot. Kadang-kadang kita mengalami situasi yang aneh-aneh hidup ini ya. Ada tukang serobot kita hadapi. Dan saya ulang, ini gak bisa ditengking loh, bayangin. Tuhan izinkan ini rentetan pencobaan hiu-hiu kecil ini ada di sekitar kita. Ya, pandang Tuhan sumber pertolongan, ada namanya Hewi. Hewi itu artinya poison, racun. Jadi orang ini ada di kita itu racun. Saya katakan kemarin, di depan kita manis, di belakang kita ditusuk. Di depan baik-baik, di belakang dia makan uang kita. Itu Hewi. Di depan kita baik, kita ketemu seperti ini. Ini gak bisa ditengking loh, bayangin. Di sekitar kita hadapi seperti ini. Tujuannya apa? Supaya iman kita segar, bukan lihat Ferisnya, bukan lihat Hewinya, lihatnya Tuhan. Karena kita butuh dia. Inilah peperangan rohani. Ada yang terakhir, 7 bangsa namanya Yebus. Orang yang selalu tindakannya itu jahat, membuahkan kejahatan. Ini parah kan Yebus. Jadi ada ini jauh lebih kuat, jumlahnya lebih banyak daripada kita, kekuatan kita. Dan sekarang saya tunjukkan kemarin ayat Ulangan 7 ayat 22. Cara peperangan rohaninya bagaimana? Cara menangnya bagaimana? Kita lihat di Ulangan 7:22. Ini pola peperangan rohani dari kerajaan sorga. Apa yang sudah saya sampaikan barusan sama saudara. Inilah settingnya kerajaan sorga. Gitu saudara ya. Inilah yang namanya settingnya daripada Tuhan. Ini desainnya Tuhan. Memang Tuhan izinkan hidup kita supaya mengalami kesempurnaan, supaya yang di dalam kita iman tetap segar. Disetting sama Tuhan, diizinkan 7 macam pencobaan. Bangsa-bangsa tadi, rentetan pencobaan-pencobaan ada di sekitar kita. Tidak bisa ditengking. Lalu bagaimana caranya pendeta? Ini pola peperangan rohaninya. Adjust, selaraskan pola peperangan rohani kita dengan pola peperangan kerajaan Allah. Desainnya seperti apa? Jangan berperang dengan cara kita sendiri. Kita ini kan selalunya membangun, menciptakan zona-zona nyaman. Jujur saja, kita manusia, daging kita. Setiap kali kita mau datang sama Tuhan, mau berdoa ke kita, mau ibadah hari Minggu ke kita, mau menyembah Tuhan dalam doa puasa. Tujuan kita apa berdoa menyembah? Menciptakan zona-zona yang nyaman, comfort zone buat kita. Maunya kita itu kan yang aman, yang damai, yang enak, yang menyenangkan. Tujuan kita ibadah. Sorry saya katakan, kadang-kadang menciptakan zona-zona nyaman begini. Padahal Tuhan bawa kita dari zona yang nyaman ini pada zona faith, zona iman, zona peperangan rohani. Tuhan izinkan ada ini 7 macam bangsa, 7 macam orang pencoba di sekitar kita, diserobot kadang kita, diteror kita. Ada orang membantah kita, memfitnah kita, tusuk kita dari belakang. Aduh macam-macam. Dan uniknya, tidak bisa ditengking. Ini memang pola kerajaan sorga. Sekarang kita lihat polanya. Ulangan 7 ayat 22. Kemarin belum detail kan saya terangkan. Sekarang saya coba detailkan ini firman Allah. Ulangan 7 ayat 22. Saya baca ya. Tuhan Allahmu, lihat ada kata ini, akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Caranya bagaimana? Sedikit demi sedikit, little by little. Perhatikan baik-baik. Ini pewahyuannya di sini. Perhatikan, Tuhan tidak menyingkirkan itu yang namanya persoalan. Ikut Tuhan, kita maunya kan zona nyaman. Tidak ada peperangan, tidak ada pencobaan. Lancar-lancar, aman-aman, jaya-jaya. Maunya kita kan zona-zona yang seperti itu kan. Setiap datang pada Tuhan, kita mau ciptakan zona nyaman kita. Tapi tidak, Tuhan izinkan kita zona faith, zona iman, peperangan rohani. Dan Anda lihat, Tuhan tidak singkirkan. Tapi nanti Tuhan berkata, dia yang menghalau dengan kuasanya. Seperti laut berau, dia yang bekerja.
Tapi caranya, pola peperangan rohaninya, settingnya Tuhan adalah sedikit demi sedikit disingkirkan. Karena dikatakan nih, engkau tidak boleh ada warningnya kepada umat Allah ketika masuk tanah Kanaan, ketika mereka mau menduduki, menikmati kemenangan berkat perjanjian Allah tanah Kanaan. Apa kata Tuhan? Engkau, pesannya, tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, nggak boleh melenyapkan langsung, nggak boleh dibinasakan, dibunuh 3 bangsa dengan segera, ditumpas langsung. Jangan, tidak boleh kata Tuhan. Why? Kenapa? Ini tujuannya, selalu ada tujuan. Sedikit demi sedikit Tuhan singkirkan. Supaya jangan binatang hutan, bahasa Inggris pakai kata the beast, binatang buas. Jadi ada ekosistem yang lain di tanah Kanaan. Ada sebuah hutan rupanya, itu isinya the beast, binatang buas, binatang hutan itu. Kalau 7 bangsa tadi, dari mulai Het sampai Yebus tadi, itu dibinasakan langsung, ditumpas langsung dengan kekuatan Tuhan bersama dengan mereka. Apa yang terjadi? Populasi binatang buas itu akan banyak. Karena ternyata 7 bangsa ini pemakan binatang buas. Israel haram, tidak boleh. Orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Hewi, orang Yebus, ya Amori tadi, ini pemakan binatang buas. Lah kalau pemangsanya ini ditumpas semua, binatang buas ini populasinya akan meledak. Mereka yang makan umat Allah di tanah Kanaan, binatang buas yang makan Israel. Makanya warningnya Tuhan apa? Tidak boleh 7 bangsa ditumpas langsung. Supaya apa? Mereka makan binatang buas ini. Jangan sampai binatang buas yang makan kamu. Karena dikatakan nanti mereka menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Lihat gambar ini. Ini pola konsep peperangan kerajaan Allah. Musuh membinasakan musuh. Musuh memangsa musuh. Musuh mengkonsumsi musuh. Saya katakan kemarin, musuh kita ada 2. Di luar dan di dalam. Di luar tadi penderitaan, pencobaan tadi. Orang teror kita nggak bisa ditengking loh Bapak Ibu Saudara. Bayangin, penyerobot. Bahkan orang yang fitnah kita, orang jadi racun buat kehidupan kita. Orang mau jebak kita. Aduh, macam-macam persoalan. Itu terjadi dalam setiap pencobaan, macam-macam keadaan. Tapi lihat polanya Tuhan. Tuhan akan menghalau sedikit demi sedikit. Tapi caranya bagaimana? Caranya perhatikan pola peperangan kerajaan surga. Sesuaikan, selaraskan kita. Musuh memangsa musuh. Jadi kalau tujuan 7 bangsa tadi itu musuh dari luar, pencobaan. Kenapa Tuhan izinkan ada pencobaan demi pencobaan? Satu belum selesai, datang pencobaan lain. Itu setting kerajaan surga. Kalau Tuhan izinkan terjadi, tetap saya harus katakan, ini setting yang diizinkan. Desainnya, polanya surga. Anda gak bisa keluar dari pola itu. Anda anak Tuhan kan, kita orang Kristen kan. Kita percaya kita adalah warga kerajaan surga. Pola kita pun ikut pola kerajaan surga. Yang dibangun, yang kita mau, tujuan kita bukan membangun zona-zona kenyamanan. Justru Tuhan bawa kita dalam pola peperangan iman, pola peperangan rohani. Dari comfort zone kepada yang namanya zona yang namanya iman. Zona faith Tuhan bawa kita. Peperangan iman. Nah mari kita belajar dari ayat ini. Caranya Tuhan yang dari luar itu pencobaan. Untuk ini loh, memangsa the beast dalam perdagangan kita. Kan saya ajarkan kemarin, apa itu the beast? Kedagingan kita yang buas. Kenapa Tuhan izinkan pencobaan? Memproses yang di dalam. Mengikis yang binatang buas dalam daging kita. Ini keras firman Allah. Kedagingan kita, dosa dalam daging kita, hawa nafsu kedagingan kita. Itu kayak binatang buas. Dia bisa makan kita, dia bisa hancurkan kita. Ini bisa membuat kita tidak menerima bagian yang disediakan oleh Tuhan. Bukankah Kanaan itu bicara tentang penggenapan janji Tuhan? Itu Kanaan kita. Saya berdoa keluarga kita ngalami Kanaan. Pekerjaan kita ngalami Kanaan. Sampai ekonomi, sampai anak cucu kita. Semua masa depan kita ada dalam Kanaannya Tuhan. Itu penggenapan janji Tuhan. Tetapi sebelum masuk ke sana ada proses.
The beast kita, kedagingan kita yang buas harus dikikis. Lewat apa dikikis? 7 tadi, pencobaan tadi. Tidak bisa ditengking, harus dihadapi. Dengan datangnya desain Tuhan seperti itu. Supaya kita ngikis, apa sih yang buas dalam diri kita? Kesombongan kita barangkali. Kemarahan kita yang membabi buta. Itu proses loh. Proses penyempurnaan peperangan rohani ini. Ketamakan kita, kepahitan kita, kekecewaan, macam-macam hal. Saya nggak bisa ungkapkan satu persatu, kiranya Roh Kudus yang bicara lebih dalam. The beast ini bahaya. Ini musuh kita dari dalam. Makanya Tuhan izinkan ada musuh dari luar. 7 tadi macam-macam rentetan pencobaan. 1 belum selesai. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Sampai kita help Tuhan. Sampai kita rasanya udah mau angkat tangan. Mau mati saja saya Tuhan. Ada orang kalau gak kuat hadapi masalah, responnya bisa seperti itu. Dan saya harus katakan itu salah loh saudara. Itu keliru loh. Memang kalau dipikir rasanya gak mampu ya kita hadapi. 7 loh Tuhan izinkan. Dan itu gak terjadi pada semua orang saya pikir. Tuhan izinkan peperangan rohani ini dalam tempo waktu tertentu. Rentetan hidup kita bisa dialami seseorang. Tapi tujuannya itu indah. Menyempurnakan hidup kita. Memproses yang di dalam ini. Dan kalau kita nurut bisa dikikis. Anda akan mengalami kemenangan. Saya pernah baca sebuah kisah dari yang namanya John Wesley. Ini bukunya John Wesley. Saya rasa kalau teman-teman hamba Tuhan yang ada di channel YouTube GSPD Jombang pasti ngerti John Wesley ya. Ini salah satu seorang hamba Tuhan yang banyak mempengaruhi juga cara berkhotbah saya. Pengajaran-pengajaran saya juga banyak belajar dari John Wesley. Di masa tahun itu John Wesley seorang penginjil, seorang pendeta, seorang gembala yang hebat. KKR di tempat terbuka. John Wesley ini termasuk pionernya gitu. Pengajarannya luar biasa. Banyak memberkati. Zaman itu bisa 30.000 orang yang hadir dalam KKR-nya John Wesley. Banyak orang diberkati dengan tema-tema pengajaran kerajaan Allah yang dia sampaikan. John Wesley luar biasa. Seorang yang bahasa saya hebat, diurapi Tuhan, dipakai Tuhan di masanya. Satu kali dia khotbah di penggembalaannya sendiri. Jemaatnya cinta sama John Wesley, namanya gembalanya. Sayang, mereka diberkati, diobahkan dengan pengajaran gembalanya John Wesley. Tapi John Wesley cerita dalam satu bukunya, ketika dia berkhotbah mengajar jemaat, tiba-tiba istri di tempat duduk yang belakang lepas sepatunya istrinya, lempar di mimbar, lempar sama John Wesley. Maksudnya berhentilah kamu khotbah, kepanjangan kali ya khotbahnya suaminya. Dia lepas sepatunya dan itu kayaknya bukan sekali, dilempar sama John Wesley. Lagi khotbah di depan jemaat, istri berani lempar suaminya. Jemaat marah dong. Sidang jemaat datang sama John Wesley. Kami minta sebagai sidang jemaat, ceraikan istrimu, ceraikan ibu gembala katanya. Jemaat maksa gembalanya menceraikan istrinya. Gak bisa kata John Wesley. Pernikahan kami cuma sekali seumur hidup, hanya sampai maut memisahkan kami berdua. Saya tidak mau cerai. Jemaat paksa. Kami minta bercerai sebagai jemaat. Jangan. Nanti penggembalaan seperti apa? Kami akan tanda tangan. Taruhkan nama kami jelas. KTP kami alamat jelas. Nanti kami datang di surga ngomong sama Tuhan. Kami yang menanggung segala dosamu. Sampai begitu tuh jemaat. Saking jengkelnya dengan kelakuan istrinya John Wesley, ibu gembala mereka. Anda tahu jawaban John Wesley ketika mereka berkata, kami akan datang ke sorga ngomong sama Tuhan, kami yang tanggung dosamu. John Wesley katakan, tidak bisa. Tetap saya tidak mau ceraikan istri saya. Karena saya tahu, saya mengerti. Istri saya ada dalam hidup saya. Istri saya ada dalam pelayanan saya. Untuk menyempurnakan rohani saya, menyempurnakan hidup saya. Semuanya diam. Ada dapat sesuatu enggak dari jawaban John Wesley? Istrinya kelakuannya kayak begitu. Tapi dia berkata, kelakuannya itu, perbuatannya itu menyempurnakan rohaniku, menyempurnakan pelayananku. Aku tetap tidak mencarikan dia. Tuhan taruh dia dalam hidupku. Hebat ini suami, karena ngerti firman. Sama dengan pencobaan. Nggak bisa ditengking, nggak bisa menghindar, nggak bisa kita buang. Tapi kita mesti mengerti setiap penderitaan, setiap pencobaan, setiap kesulitan yang di luar kita hadapi. Itu memproses, menyempurnakan kita di dalam. Sampai
nanti Anda lulus ujian, ngalami janji Tuhan digenapi, Kanaan jadi bagian saudara. Dan pola peperangan kerajaan sorga, musuh memangsa musuh, Tuhan yang berperang dengan cara ajaib seperti itu. Tidak usah khawatir, ada banyak contoh di Alkitab. Contoh ya, waktu kita terbatas ternyata. Lihat 2 Tawari pasal 20 ayat 1-3. Saya cerita saja. Jadi ada sebuah kerajaan Yehuda, rajanya namanya Yosafat, seorang raja takut akan Tuhan. Tiba-tiba saya baca di sini ya, Bani Moab, Amon dan Meonim datang menyerang Yosafat, mau bunuh Yosafat, hancurkan kerajaan Yehuda. Saudara, Moab itu artinya pemberontak, Amon artinya rahasia, tersembunyi, tidak kelihatan, diam-diam serang Yosafat. Masih saudaraan loh mereka. Tapi mereka tidak senang Yosafat sukses. Mereka tidak senang Yosafat semakin jaya luar biasa. Sembunyi-sembunyi diserang sama Amon sama Moab. Ngajak orang-orang Meonim. Meonim itu orang Arab yang tinggal di pegunungan Seir. Yosafat takut. Kata saya baca ayat yang ketiga. Ketika diserang koalisi 3 bangsa besar mau hancurkan Yosafat. Lihat, Yosafat menjadi takut. Semua juga ngalami yang sama kan? Ada ya pagi ini Anda sedang takut dengan penderitaanmu? Firman Allah ini sedang bicara dalam rohmu. Buka rohmu. Ini sebuah pewahyuan living of the kingdom dari kerajaan Allah buat saudara. Alkitab katakan Yosafat jadi takut. Lalu apa yang dilakukan Yosafat sikapnya? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini keputusan yang paling benar. Dari mulai zaman dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Tiap hadapi masalah, takut mungkin ada. Tapi cepat ambil keputusan. Mengambil keputusan mencari Tuhan. Bahkan berdoa dan berpuasa dalam ayat ini. Lalu kita lihat hasilnya apa. Dengan cepat saya terangkan. Lihat 2 Tawari 20, 22, 23. Ketika mereka mulai bersorak-sorai. Israel memuji Tuhan bersorak-sorai ya, dan menyanyikan nyanyian pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon. Tuhan mulai menghalau nih Amon dan Moab. Caranya bagaimana? Dan orang-orang dari pegunungan Seir, orang Meonim yang hendak menyerang Yehuda, sekarang mereka terpukul kalah. Saya baca, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir orang Meonim, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ini aneh. Kadang kita mengalami masalah yang aneh-aneh, tapi kemenangan dari Tuhan juga sangat lebih aneh. Karena ketika bangsa Moab dan Amon on the way, OTW saudara ya, mau hancurkan Yosafat, tiba-tiba dihadang sama orang Meonim dari pegunungan Seir. Perang sendiri. Musuh memangsa musuh. Musuh membinasakan musuh. Ini pola peperangan kerajaan Allah. Jadi yang Anda lihat pencobaan itu sedemi sedikit akan disingkirkan oleh Tuhan sampai lenyap semuanya. Ada percaya atau tidak? Ini yang terjadi. Koalisi 3 bangsa itu perang sendiri. Orang yang bikin keributan, pemberontakan, cari masalah, tusuk saudara, yang memberontak sama saudara, bahkan menyerobot saudara. Itu nanti satu-satu Tuhan halau mereka. Bahkan dibikin kelengar semuanya. Tidak satu pun hidup. Tiba-tiba disongsong sama orang Meonim. Perang mereka. Coba lihat ayat ini. Ini saya mau terangkan sedikit lagi saudara ya. 2 Tawari 20, 24, 26. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan, padang gurun, tempat peperangan. Mereka menengok ke tempat laskar itu, Amon, Moab, Meonim. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, mayat semua. Berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput, semuanya mati binasa. Bayangkan kalau Tuhan turun tangan. Semuanya selesai, semuanya menang tuntas. Ya kemenangan siapa yang kasih? Tuhan. Nah masuk akal ya, tapi ini firman Allah. Percaya tidak? Kemenangan bisa terjadi tiba-tiba. Begitu Israel datang, semua musuh udah mati. Begitu Yosafat ya udah nyampe, semua udah mati binasa. 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, kambing, domba, lembu, sapi, harta milik, emas, perak, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa.
nggak bisa bawa lagi. Saking banyaknya emas, perak, kain yang indah, ternak yang mereka bawa. Nggak cukup, nggak mampu truknya, nggak mampu kudanya, keretanya bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah ngambilin barang-barang itu. Karena begitu banyaknya limpahnya. 1 jam, 2 jam nggak cukup. 1 hari nggak cukup, 2 hari nggak cukup. Butuh waktu 3 hari. Hari keempat kita lihat ayat yang ke-26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Lalu dikatakan di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menambahkan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Begitu menjarah, begitu banyak harta sampai tidak mampu diangkut. Ini yang namanya berkat mengejar orang percaya. Anda percaya enggak? Kalau proses itu Tuhan izinkan terjadi rentetan pencobaan. Engkau rendah hati. Engkau lembutkan hatimu. Aku mau yang di dalam dikikis Tuhan. Binatang buas dalam diriku daging. Aku mau diproses. Anda akan mengalami lembah pujian. Berkatnya limpah. Musuh dikalahkan. Tuhan kirim berkat. Mereka tinggal ngambil berkat. Berkat kejar mereka. Lalu mereka kumpul di satu lembah namanya lembah pujian. Anehnya di dalam terjemahan New King James Version tidak pakai kata the valley of praise. Harusnya lembah pujian kan the valley of praise. Bahasa Inggris katakan the valley of berakah. Berakah itu kalau bahasa Arab barokah. Lembah berkat. Lembah rejeki yang limpah. Saya percaya ketika Anda pakai pola, selaraskan peperangan kita. Bukan pakai pola kita. Kalau pakai pola kita, kita maunya zona nyaman. Tapi ikuti selaraskan pakai pola kerajaan Allah. Peperangan bersama dengan Tuhan. Dia latih iman tetap segar pada waktunya. Kalau Anda mau ikuti proses, tidak ada pemberontakan. Ini nanti akan terjadi musuh memangsa musuh. Sampai Anda dibawa Tuhan. Penggenapan terjadi dalam nama Yesus. Anda akan dibawa oleh Tuhan ke satu tempat. Tempat itu luar biasa. Di situ kita nangis. Di situ kita terkagum menyanyi memuji Tuhan. Tuhan bawa kita ke satu tempat namanya The Valley of Berakah atau Barokah. Tempat itu namanya tempat berkat. Kekurangan sudah terlambat. Tapi butuh proses mengalami penggenapan janji The Valley of Berakah. Saya berdoa semua kita pada waktunya akan dibawa ke tempat yang namanya The Valley of Berakah ini. Tempat yang penuh dengan berkat Tuhan. Tapi prosesnya Tuhan harus selesai. Saya harus hadapi proses saya. Anda juga harus hadapi proses saudara. Ingat, tidak bisa ditengking ini masalah. Pencobaan 7 macam tadi. Hadapi bersama Tuhan. Dan Tuhan bersama dengan saudara. Tetap kuat, tetap percaya. Di balik semuanya, kendaraan membawa kita itu pencobaan. The Valley of Berakah. Penggenapan janji Tuhan buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa dengan